Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil burril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mohon maaf sebentar ya, ada tamu sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah. Bertahmid kita, bertasbih kita kepadanya dengan dua kalimat, alhamdulillah wa subhanallah. Ringan di lisan namun berat di timbangan. Niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita iringi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaat, dengan salawat kita mendapatkan keberkahan, dan juga dengan salawat insyaallah kita menjadi orang yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Masuk kita pada ayat 135, semestinya 134 ya. Tapi 134 akan kita akhirkan pembahasannya karena ayat ini akan sama juga dengan ayat yang akan datang di penghujung dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita masuk pada kelanjutan dari kisah teladan, ya, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-10 terkait dengan meyakini milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya bahwa kita hendaknya senantiasa menjadikan Nabi Ibrahim teladan dalam kehidupan kita, lalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang tentunya tidak lepas dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti juga sebenarnya kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan ketika kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, hakikatnya kita ya mengaktualisasikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Jadi sebenarnya dengan nabi-nabi juga demikian. Tidak terpisahkan ajaran-ajaran dari para utusan Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hanya saja pada saat ini kita sedang membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan dari kehidupan beliau sejak beliau menerima ujian-ujian yang banyak dan berhasil beliau laksanakan, tunaikan dengan baik,
sampai kepada nanti kita mendapatkan ya kalimat terakhir atau statement terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya atau yang ada pada ayat 134 ya, tilka ummatun qad khalat ya min qabl ya laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Tapi ini sengaja kita atau saya tidak bahas ya, tapi yang kita bahas adalah ayat selanjutnya, di mana pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka orang Yahudi, orang Nasrani berkata kepada kaum muslimin, kunu hudan aw nasara. Orang Yahudi berkata, jadilah kalian penganut Yahudi atau Nasrani. Dari kalangan Nasrani berkata demikian kepada kaum muslimin. Kenapa? Tahtadu, niscaya kamu mendapat petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin, qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan ya, wa ma kana minal musyrikin, bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Ayat ini tidak begitu panjang, simple, namun memberikan ketegasan terkait dengan ajaran mana yang sebenarnya harus diikuti, mana ajaran yang memang sudah mengalami kesesatan, bahkan sampai musyrik, dan mana agama yang memang tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat pada ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika mereka mengatakan waqalu, artinya mereka berkata dengan penuh kesadaran, karena tidak disebut dengan qila atau tidak disebut dengan bentuk ya kata yang berbeda atau kata yang lain, tapi menunjukkan kata yang aktif, waqalu, dan mereka berkata. Artinya memang penuh kesadaran mereka mengungkapkan keinginan menyampaikan sesuatu agar yang disampaikan mau menerima, mau mengikuti ya apa yang nanti akan mereka sampaikan. Apa itu? Kunu huda. Kunu huda berarti jadilah kalian orang atau pengikut agama Yahudi. Yang berarti yang berkata kepada kaum muslimin atau yang dihadapannya adalah orang Yahudi berkata kepada orang Islam atau orang selain Yahudi. Ini menunjukkan bahwa mereka juga mensyiarkan, mereka menyampaikan, mereka mendakwahkan, ya, merasa bahwa agama yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Terlepas dari mungkin juga mereka ingin menyesatkan kaum muslimin, sehingga akhirnya kaum muslimin mau mengikuti ajaran yang mereka sampaikan, lalu meninggalkan ajaran Islam. Tapi hakikatnya memang ini adalah kesempatan mereka mensyiarkan atau mendakwahkan orang lain selain dari agama Yahudi. Nah, di pihak lain datang juga orang Nasrani. Mereka juga berkata, au nasoro. Artinya mereka juga mensyiarkan, mendakwahkan agama mereka kepada kaum muslimin dan kepada selain agama mereka. Jadilah kalian penganut ajaran Nasrani. Nah, dari kalimat ini memang kita juga hendaknya memahami bahwa yang mendakwah itu sangat jelas dilakukan oleh siapapun. Ada memang orang yang berdakwah ilal haq, ada orang yang berdakwah ilal batil.
Ada orang yang berdakwah pada jalan yang dibenarkan, ada orang yang berdakwah di jalan kebatilan. Ada orang yang jalan berdakwah untuk mengarahkan ke jalan Allah, ada orang yang berjalan untuk berdakwah mengarahkan orang ke jalan selain Allah. Dan ini dilakukan secara sadar. Wa qalu, mereka berkata dengan penuh kesadaran, menyampaikan apa yang mereka yakini. Ya, terlepas juga dari apa yang mereka lakukan, apakah hanya mengikuti orang tua dahulu mereka, bahwa mereka beragama Yahudi atau beragama Nasrani dan agama yang lain, lalu mereka menganggap itu kebenaran, akhirnya mereka sampaikan lagi kepada orang lain, atau mereka tahu bahwa itu udah keliru, udah salah, lalu mereka mengajak orang lain juga ikut salah, itu keliru dengan ajaran yang saat itu mereka anut. Dan seringkali kita temukan juga ya, kayak sekarang kita dapatkan ya, di masa era di mana informasi begitu cepat, ada saja juga orang yang menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Ada yang mengaku nabi, ada yang juga menyampaikan ajaran-ajaran yang memang sudah ditetapkan sesat, ya, seperti Ahmadiyah atau Syiah atau yang lainnya, gitu kan? Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh manusia yang dia tahu itu salah, tapi tetap disampaikan, tetap disebarkan, dan didakwahkan, serta disiarkan kepada orang. Nah, tentunya bagi kita kaum muslimin, hendaknya berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk yang ikut menyebarkan ajaran yang tidak benar atau mengikuti ajaran yang tidak benar tadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ya kepada mereka-mereka yang mengajarkan kesesatan bahwa kelak tidak hanya dirinya yang nanti menanggung dosa, tapi menanggung dosa orang-orang yang telah disesatkan. Karena dia telah menyesatkan orang lain, sehingga orang lain apakah dengan sepengetahuan mereka dan kesadaran mereka atau karena ikut-ikutan, mereka akan menjadi orang yang tersesat dan juga akan termasuk orang-orang yang dihinakan. Bagaimana ya dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan liyahmilu auzarahum wa auzarul ladina yudhillunahum bighairi ilmin. Kelak nanti orang-orang yang menyampaikan kebatilan, orang yang menyampaikan kesesatan, padahal dia tahu atau juga tanpa sepengetahuan bahwa itu dia salah, maka dia akan apa? Yahmilu auzarahum. Dia akan menanggung dosa-dosa yang sudah dilakukan dalam rangka menyesatkan orang. Dia salah, dia berbuat salah, dia akan menanggung dosa itu. Tapi akibat perbuatan dia salah, dia menyesatkan orang, maka dia akan menanggung dosa orang yang disesatkan. Wa yahmilu auzaral ladina yudillunahum bighairi ilm. Jadi dia akan menanggung juga dosa-dosa orang yang telah disesatkan tanpa sepengetahuan mereka, atau juga dia tidak menimbang-nimbang dulu apakah benar atau tidak. Yang jelas intinya adalah bahwa orang yang di dalam dunianya mengajarkan kesesatan, menyampaikan kesesatan, menyampaikan kebatilan, dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang lain. Nah, ini tentunya tidak salah atau tidak berseberangan dengan kaidah dalam ayat la taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang menanggung beban orang lain atau dosa orang lain. Kalau ini kan memang secara pribadi, ya, masing-masing pasti akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Dan Allah tidak menimpakan keburukan orang tersebut kepada orang lain, karena masing-masing akan mendapatkan. Tapi ada yang ditimpakan lagi oleh Allah, yaitu dosanya orang yang telah tersesat, ya,
ini akan juga ditanggung, akan dibebankan kepada orang yang telah menyesatkannya. Makanya sangat berat ya hukuman kepada orang yang telah menyesatkan orang lain. Ya, bahkan ya dengan kesalnya pula orang yang telah tersesat gara-gara orang yang mengajaknya itu, dia juga akan meminta kepada Allah ya. Ya, meminta agar diberikan 2 kali lipat dosa yang telah menyesatkan dirinya. Gara-gara dia telah sesat. Ya. Dalam suatu ayat dikatakan ya, wa atihim adzaban di'faini, ya Allah berikanlah 2 kali lipat azab ya. Karena telah menyesatkan dirinya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita lihat di sini bahwa orang-orang Yahudi menyeru umat Nabi Muhammad atau umat Islam ya, agar mereka kaum muslimin masuk ke dalam agama Yahudi. Sebagaimana juga orang Nasrani, mereka ya mengajak orang-orang ya selain mereka ya terutama kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Nah, kenyataannya memang mereka senantiasa mengajak walaupun sebenarnya mereka tahu ya, ahlul kitab yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu bahwa yang benar adalah Islam. Yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi untuk menutupi kesalahan mereka atau juga untuk jangan sampai mereka dianggap salah atau kalah itu kan dengan ajaran Nabi Muhammad, maka mereka senantiasa menutupi kebenaran tersebut. Ya. Nah ini merupakan sesuatu yang memang harus ya kita lihat itu kan, bahwa seringkali orang ketika tidak ingin kalah ya, ingin merasa dianggap benar walaupun sebenarnya dia sudah kalah atau sebenarnya dia keliru, maka berusaha untuk menutupi ya karena gengsi ya, karena takut martabatnya hilang kan ya, karena mereka ahlul kitab ini dianggap orang yang diberikan ilmu senior ya, dari apa yang telah mereka dapatkan dibanding Nabi Muhammad yang datang baru-baru saja. Nah ini ya namanya hasad ya, wal haqdu, orang yang sudah dengki, sudah iri, sudah benci ya, maka apapun kebaikan disampaikan dia tidak akan menerima ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i ya, bahwa pandangan mata yang benci akan sulit untuk melihat dan menerima kebenaran yang sampai kepadanya. Sementara pandangan yang penuh kecintaan akan mudah untuk menerima kebenaran yang akan sampai kepadanya. Walaupun kadangkala karena cintanya yang salah pun diterima. Ya mungkin ini yang pandangan kesukaan yang kebablasan itu kan, seharusnya tidak demikian. Tapi memang kalau kita perhatikan dari ayat ini, begitu aktifnya ya orang Yahudi, begitu aktifnya orang Nasrani dalam menyampaikan dakwah, padahal mereka tahu dakwah yang mereka sampaikan itu adalah keliru. Gak mungkin mereka tidak tahu ya. Karena hakikatnya hanya Islamlah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang diridhoi. Dan Islam pun kebenarannya sudah termaktub, tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka tahu dan paham. Bahkan subhanallah ya, saya juga pernah melihat video bagaimana ya orang Hindu atau Buddha ya saya lupa ya, dia masuk Islam bukan karena baca Quran. Bukan karena dia baca kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad, tapi kitab dia sendiri yang di situ menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tersadar bahwa yang diceritakan di situ adalah ajaran Islam, sehingga akhirnya dengan keyakinan dia masuk Islam. Artinya memang di dalam kitab yang ya cara ini ya bukan agama samawi itu kan, agama wad'i ya, agama Hindu Buddha itu agama wad'i, agama yang dibuat oleh manusia, tapi isinya sama, hampir menyebutkan banyak kebenaran tentang ajaran Nabi Muhammad dan sirah Nabi Muhammad. Subhanallah. Artinya memang itu sesuatu yang
kita harus senantiasa betul-betul meyakini bahwa ya hanya Islamlah ajaran yang benar, ajaran yang diridhoi, ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya mafhum muwafaqahnya ketika kita mendengar atau membaca ayat ini, yaitu waqalu kunu hudan aw nasara, wa mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani aktif dalam berdakwah, kita pun hendaknya aktif dalam berdakwah. Kita aktif dalam menyampaikan, ya, menyebarkan risalah kebenaran ini, sehingga kebenaran bisa menyebar luas dan mereka menerima. Kalaupun mereka tidak menerima, yang penting kita sudah menyampaikan. Allahumma qad ballaghtu, kata Nabi SAW di ujung beliau menyampaikan ya risalahnya. Ya Allah, saksikanlah aku sudah menyampaikan apa yang telah Kau perintahkan. Nah, kalau mereka aktif, kenapa kita tidak aktif? Ya? Kalau mereka menyebarkan ajaran yang salah, kenapa kita tidak menyebarkan ajaran yang sudah kita yakin kebenarannya? Ya? Islam adalah ajaran yang memang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakum Islam madina, dan hanya Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya menjadi daya tarik kita ya, bahwa dakwah itu hendaknya kita lakukan sebagaimana mereka juga menyampaikan dakwah kepada kita. Nah, begitu pula ya bahwa di dalam ajaran yang telah mereka anut, ya, mereka begitu yakin dengan apa yang mereka anut tersebut, kita pun harus yakin dengan apa yang kita anut, meyakini ajaran Islam. Ya. Kenapa kita tidak? Ya? Harusnya kita lebih yakin dengan ajaran Islam, dengan ajaran yang sampai kepada kita, ya, karena inilah yang akan bisa memberikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga ya, ayat ini kalau kita ya telusuri dari awal ya, bahwa ayat ini sebenarnya juga bagian daripada bantahan yang kedua. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau menerima ajaran Islam dan Allah tetapkan mereka orang yang bodoh ya, orang yang tidak menggunakan akalnya, orang yang tidak mau memfungsikan potensi yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka sebenarnya sudah diberikan kitab. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Siapa saja yang tidak suka dengan ajaran milah Nabi Ibrahim, maka dia adalah orang yang dianggap bodoh. Padahal Allah telah memilihnya, Nabi Ibrahim telah dipilih ya di dunianya, dan di akhirat adalah termasuk beliau orang yang soleh. Nah, ini kan jelas itu kan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan bahwa yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Islam, ajaran kebenaran, maka dia sudah mengalami kebodohan. Safih ya, kata safih itu sebenarnya lebih sadis daripada jahil. Safih artinya dia memiliki kebodohan tingkat tinggi. Kebodohan dari sisi ya akalnya, kebodohan dari sisi jiwanya ya, kebodohan dari sisi perilakunya ya, safih ya. Makanya anak-anak yatim itu kan dianggap lemah ya. Supaha ya, walaupun supahanya bukan supaha yang akal ya, tapi lemah dari sisi dia tidak mendapatkan asuhan dari orang tuanya. Nah, makanya kaum muslimin yang memiliki atau yang berkemampuan untuk bisa menjadikan anak asuh ya terhadap anak yatim. Nah, jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini akhirnya juga menjadi bagian daripada bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak pernah berhenti untuk berdakwah, menyebarkan syiar agama mereka kepada umat Islam atau kepada selain agama yang memang mereka anut. Bisa saja mereka menyebarkan ajaran itu kepada umat Islam atau kepada umat Yahudi bagi orang Nasrani, atau walaupun Yahudi kepada orang Nasrani umat
orang Nasrani kepada bagi yang Yahudi atau juga agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu dan agama lain yang ada ya. Ya jelas mereka menyatakan itu, dan memang cara khusus mereka menyampaikan agama yang keliru ini kepada umat Islam. Mereka begitu antusias ya, dengan berbagai cara mereka menyebarkan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Yang kadang mereka melakukan dengan ya lemah lembut ya, dengan taktik-taktik yang halus kan. Mereka lakukan itu, menyebarkan agar orang Islam atau kaum muslimin murtad dari ajaran Islam, mau mengikuti. Ya. Ada juga yang dengan melakukan pernikahan, ya kan? Wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki baik Nasrani maupun Yahudi. Ini berhati-hati. Ada juga dengan yang memutarbalikkan fakta. Ya. Islam dianggap agama yang ekstrim, agama radikal, ya, agama teror. Ya. Atau juga dengan, ya, kalau sekarang yang lagi gencarnya adalah perang ideologi, ya, menyebarkan ajaran-ajaran seakan-akan ajaran itu sama semuanya. Ajaran Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha dan itu semua sama. Padahal tidak ada statement agama itu semuanya sama. Warodi itu lakum Islam itu dia jelas. Ya, aku ridho pada ajaran Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai agama kamu wahai Muhammad. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan. Barang siapa mencari selain agama Islam, dia akan ditolak. Ini jelas, gitu kan? Tapi tentunya mereka tidak berhenti untuk menyebarkan itu. Kalau tidak bisa dengan cara yang halus ya, maka mereka akan menjalankannya dengan cara yang kasar, yang keras ya, dengan perang atau dengan fisik ya mungkin ada orang yang lemah ya, dipaksa dia kalau tidak dibunuh ya, dan berbagai cara yang mereka lakukan agar seorang muslim bisa keluar dari ajaran Islamnya. Nah, jamaah sekalian dalam hati Allah ya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, itulah yang mereka inginkan, dan itu kata-kata yang halus sebenarnya di sini. Kata mereka bahwa kalau kalian menjadi penganut Yahudi, kalau kalian menjadi penganut Nasrani akan tahtadu, akan mendapatkan hidayah. Ya, jadi mereka itu gimana ya? Kayak sangat yakin itu kan bahwa hidayah itu milik mereka. Hidayah itu pasti akan diberikan. Ya tentunya itu bagian daripada cara mereka itu kan. Ya, cara mereka agar umat Islam ya murtad lalu mau mengikuti ajaran yang mereka sebarkan. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di perkara yang lainnya ya pada ayat ini bahwa hakikatnya apa yang mereka sampaikan itu keliru. Sebenarnya ajaran yang lurus adalah millah Ibrahim. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ya. Jadi kata-kata bal ya, jadi kul itu seakan-akan ada yang mahzuf ya, ada yang disembunyikan atau ada yang tidak disebutkan, yaitu la. Kul la, tidak, sama sekali tidak ya. Saya tidak akan ikut ajaran Nabi, ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Tapi apa? Millata Ibrahim. Namun saya akan mengikuti milah Nabi Ibrahim. Karena kalaupun mereka mengklaim sebagai ajaran yang sama dengan ajaran Nabi Ibrahim, artinya mereka pengikut Nabi Ibrahim, atau juga ajaran pengikut Nabi Muhammad, Nasrani, itu ajaran agama Nasrani. Tapi kalau mereka mengklaim segitu, kenapa kok ada nama khusus? Ya. Seharusnya tidak. Ya. Namanya kembalikan saja kepada Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ya Hanifah. Bahwa beliau adalah sosok yang lurus, ya, milah yang sesuai dengan ajaran Allah, hanifan yang tidak condong pada agama-agama yang sesat, yang condong pada agama yang benar seharusnya. Ya, kata hanif itu artinya ajaran Islam sebenarnya, ajaran yang murni, ya, ajaran yang lurus. Nah ini bantahan yang sangat tegas, gitu kan, bahwa Yahudi keliru ya,
Yahudi sesat, ya. Nasrani sesat, dengan sementara ajaran Islam adalah ajaran yang memang mengajarkan pada kebenaran. Nah ini tentunya menurut kita, ya, kita memang demikian. Ketika mereka mengklaim bahwa mereka yang benar, silakan saja. Tapi kita punya keyakinan bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk menjawab millata Ibrahim Hanifah. Kita adalah orang yang memang mengikuti ajaran agama Ibrahim yang hanif, ya, ajaran yang lurus, yang condong pada kebenaran dan jauh dari kesesatan. Bahkan ditegaskan lagi setelah itu di ujungnya, wa ma kana minal musyrikin, tidaklah Nabi Ibrahim musyrik. Nah ini juga tentunya membantah atau juga paling tidak menyampaikan bahwa yang mereka sampaikan sebenarnya itu kemusyrikan. Ya, dari Yahudi ataupun juga dari Nasrani itu kemusyrikan. Ya, sementara Nabi Ibrahim nol, ya, dari kemusyrikan. Nah ini tentunya sangat jelas itu kan, bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, statement ini agar kita memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat bahwa millah Ibrahim itulah yang sesuai dengan ajaran Islam, ajaran disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, bukan orang yang musyrik, orang yang seperti yang dilakukan oleh Yahudi maupun Nasrani, yang mereka merasa sebagai pengikut ajaran Nabi Musa, merasa sebagai kita, tapi sudah mengalami penurunan, mengalami penyimpangan, ya, mengalami kesesatan. Ya, nah, tentunya ini juga menjadi bagian daripada, ya, korelasi surat Al-Fatihah yang kita senantiasa baca selama 17 kali, ya, sebanyak 17 kali selama kita menjalankan ibadah sholat. Kita mohon kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang telah Engkau murkai, dan juga jalan yang tersesat. Yang murka adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasrani. Nah, di sini juga, ya, sebagai pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ajaran yang benar adalah ketika jauh dari kemusyrikan. Wa ma kana minal musyrikin. Apa itu syirik? Syirik adalah ketika seseorang beribadah kepada selain Allah. Ketika dia meyakini ada selain Allah kekuatan. Ketika dia meminta kepada selain Allah, ya, dan berbagai hal yang menyandingkan di sisi Allah, ya, makhluk-makhluk yang lain. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah juga yang akan kita bahas nanti juga ada disebutkan di situ, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagai manusia memang menjadikan Allah tandingan-tandingan yang lain. Bahkan dengan tandingan itu mereka sangat senang, sangat cinta kepada tandingan tersebut. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka begitu cinta kepada tandingan itu, ya, seperti mereka mencintai Allah, ya. Padahal kecintaan kepada Allah nggak boleh ada tandingan yang lain, kan? Waladina amanu asyaddu hubbalillah. Sementara orang beriman begitu cintanya, begitu sukanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mencampur aduk dengan, ya, dengan yang lain, dengan kecintaan yang mengalahkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hakikatnya seperti itu sebenarnya yang memang kita dapatkan. Dan yang terakhir juga, bahwa kita hendaknya bersih dari kemusyrikan. Dari berbagai sisi kita menjauhkan diri dari kemusyrikan, ya, karena kemusyrikan menjadi penghancur, ya, menjadi pelebur segala amal-amal soleh kita, ya. Bahkan bukan hanya kita ketika musyrik, ketika syirik kita lakukan akan hancur. Nabi pun Allah ingatkan, kalau Nabi ada di antara mereka yang musyrik, lebur semuanya. Layah batona amaluhum, akan gugur perbuatan
amal-amal mereka. Nggak akan ada manfaatnya sekali. Dan ya, apalagi kita ya, kita nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sedikit saja kemusyrikan dilakukan, tercampur iman dengan kemusyrikan, maka sama sekali tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak yang akan selamat di yaumil akhir, bahwa di sana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak. Justru yang akan bermanfaat dan memberikan keselamatan adalah al-qalbu as-salim, orang yang bersih dari kemusyrikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti kelak kita akan berhadapan dengan Allah. Ya, di yaumil akhir kita akan dihisab. Maka kita akan datang membawa seluruh amal kita. Tentunya tidak akan selamat kita kecuali kalau kita melandasi saat kita ya berjumpa dengan Allah atau diambil, dicabut nyawa kita, sementara hati kita sudah bersih. Tidak ada noda sekecil apapun dari kemusyrikan. Sehingga akhirnya ya kita akan selamat. Kita akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan ganjaran yang berlipat ganda. Justru akan mudah orang yang masuk ke dalam surga ketika ya, hatinya sama sekali tidak ada noktah, ya, tidak ada noda kemusyrikan. Bahkan meskipun ada orang yang nanti mampir gitu kan ke tempat selain surga, maka dia akan dikeluarkan tidak selamanya saat dia diteliti di dalam hatinya, walaupun Allah Maha tahu ya akan hati seseorang, ya ada sekecil atau sedikit ketauhidan. Ya. Artinya ketauhidan itu melekat dalam dirinya, tidak pernah mensyirikan Allah. Ya. Tapi memang banyak maksiatnya. Nah ini akan diberikan oleh Allah keselamatan. Nah jamaah kalian dalam hati Allah, sebagai kesimpulan dari ya, ayat ini bahwa memang pertama ya orang lain ya, yang sesat, yang salah begitu antusias ya berdakwah, menyebarkan apa yang mereka yakini walaupun sebenarnya menurut Allah itu salah. Ya. Mereka begitu aktif ya, mereka menyebarkan ajaran mereka, agama Yahudi disebarkan, ya, menyampaikan kepada orang yang lain Yahudi, begitu ajaran Nasrani, mereka penganutnya menyampaikan ya kepada orang yang tidak beragama Nasrani ya. Nah, kalau begitu kita pun hendaknya senantiasa berbuat seperti yang mereka lakukan, tapi dalam bentuk kebenaran. Yakinlah kebenaran ini dan sampaikanlah kepada yang lain. Bahkan di antara ciri orang yang beriman adalah senantiasa ya, mencintai dan berharap orang yang dicintai itu ikut bersamanya dalam kebaikan dan kebenaran. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kalimatnya simpel juga, ringkas itu kan, tapi mendalam, kan? Kata Nabi, tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, maksudnya apa di sini? Ya, ada dua ya kata akhihi itu. Pertama akhihil muslim, saudaranya sesama muslim, dicinta, akhirnya dia senantiasa mengajak pada kebenaran, minimal mendoakan agar saudaranya senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, diberikan keberkahan dan dilimpahkan rezeki, kan? Inilah kebaikan yang dia berharap mendapat kebaikan dari kepada orang itu. Allah berikan kebaikan kepadanya sebagaimana dia telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, sebagian ulama mengatakan akhihi ini bukan sekedar muslim, tapi saudara dia yang non muslim. Karena setiap kita bersaudara, ya kan? Kan persaudaraan itu ada tiga ya. Ada persaudaraan watonia, persaudaraan karena kita satu negara, ya. Orang Indonesia semua saudara kita. Orang Indonesia semuanya teman kita, sahabat kita. Orang Indonesia adalah yang memang kita berdada dalam satu kesatuan
yang hendaknya kita menjaga nilai-nilai ya akhlak, terutama adalah dalam persaudaraan. Nah, karena dia adalah saudara kita tidak sempurna sebelum kita mencintai mereka. Paling tidak kita doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min ghairil muslimin ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, sampai dia mencintai saudaranya yang non muslim ya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah berikanlah ya kebenaran kepada mereka, tunjukkan kebenaran kepada mereka sebagaimana Engkau berikan kepada kami jalan kebenaran. Terus mendoakan. Ini diantara kata Nabi SAW akan menyempurnakan iman, cintai saudara. Ya, walaupun dia bukan non muslim. Bukan Islam gitu kan, dan juga ya, bahwa di sini memang kita hendaknya punya keyakinan yang penuh ya, jangan sampai nanti terombang-ambing, apalagi ketika ada statement ya bahwa semua agama sama. Ini jangan sampai kita termasuk orang yang terkena ya, termakan dengan ya pola tersebut, ungkapan walaupun yang mengatakan pejabat, yang mengatakan orang terkemuka, orang yang memiliki kedudukan, itu jangan sampai kita termakan kata-kata tersebut. Agama memang ada di negara kita yang diakui berjumlah ya sekian ya, ada 6 kan, tapi kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang memang ya dibenarkan atau yang paling benar, yang kita harus senantiasa jaga dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jangan sampai kita ikut termasuk ya mendengar atau juga malah mengatakan betul juga ya, kalimat yang disebutkan oleh seseorang bahwa semua agama sama. Jangan sampai ya, kata bagian lagi mengatakan jangan sampai kita merasa yang paling benar ya. Setiap orang harus merasa paling benar, apalagi masalah keyakinan. Kalau mereka juga silakan kan, mereka kan yakin juga gitu kan, paling benar, silakan saja. Yang penting jangan satu sama lain menghina atau juga mencela setiap keyakinan masing-masing. Ya. Kalau mereka mendakwakan, silakan saja mendakwakan. Yang penting kita punya prinsip bahwa millah Ibrahim atau millatul Islam atau millah Nabi Muhammad itu yang paling benar. Dan terakhir adalah bahwa memang hendaknya kita jauhi kemusyrikan. Kemusyrikan adalah penghancur segala kebaikan, penghancur pahala yang selama kita lakukan itu habis gara-gara kemusyrikan. Dan kita juga diajarkan oleh Allah dalam hadis Nabi SAW, kita baca di setiap pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kita mohon kepada Allah agar dihindari kemusyrikan. Ya Allah, jauhkan aku, lindungi aku dari membuat kemusyrikan yang aku sadar melakukannya dan aku tidak sadar melakukannya. Mohon ampun kalau kemusyrikan itu tidak sadar aku lakukan. Atau mungkin ya kecil-kecil sebenarnya itu kemusyrikan yang kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari kemusyrikan, dan marilah kita tegaskan untuk diri kita tegaskan untuk keluarga kita, anak dan cucu kita, atau juga istri kita atau suami kita tegaskan bahwa ajaran Nabi Ibrahim itu yang paling benar dan diikuti oleh Nabi Muhammad, dan kita sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad, kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti kita juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dan kita ya, tidak mengingkari adanya Nabi Muhammad yang dia juga menjalankan syariat Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim juga menjadi Abul Anbiya, yang setelahnya ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail, dari Nabi Ishak para nabi yang telah menjadi Bani Israel, yang memang sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang kita juga tahu bahwa mereka nabi-nabi dari Bani Israel menyampaikan kebenaran kepada pengikut-pengikutnya. Nah, ketika ada muncul Yahudi, berarti sudah ada penyimpangan. Ya, hakikatnya tidak ada yang mereka sampaikan kecuali telah banyak ya percampuran atau perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, menyelewengkan, menyimpangkan ajaran yang sebenarnya. Begitu juga ajaran Nasrani. Ya.
Kalaupun mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, mengikut Nabi Isa, ya, tidaklah seharusnya mereka ya tidak mengakui ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa mengakui ajaran Nabi Muhammad itu adanya, Nabi Musa juga mengakui adanya Nabi Muhammad, dan semua Nabi mengakui akan hadir seorang Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kita nanti akan kita bahas bahwa kita juga akan senantiasa beriman kepada seluruh Nabi. Ya. Itulah ajaran Islam, ajaran yang memang tidak membeda-bedakan para Nabi yang ada. Allah mengutus semuanya membawa risalah, membawa kebenaran, ya, dan diakhiri di ujungnya adalah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, apa yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan, kita kokohkan dalam diri kita tekankan dan tegaskan bahwa kita memang diberikan oleh Allah hidayah dan petunjuk, dan marilah kita jadikan hidayah dan petunjuk ini sebagai jalan hidup kita sampai ujung, sampai akhir hayat kita, sampai kita nanti tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan Islam. Itulah yang memang menjadi tumpuan kita semua yang harus kita landasi dalam hidup kita, ya. Maka disitulah juga kita akan memperoleh dua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Insyaallah kita akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari apa yang kita hadirkan, ya. Semuanya adalah insyaallah ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya melampangkan jiwa dan hati kita, ya. Kita berharap kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan diberikan jalan istiqomah untuk berada dalam petunjuk tersebut, ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan juga mengikuti ya, ajaran yang sebenarnya, tidak tergerus dengan ajakan-ajakan yang lain atau tidak ikut dengan ajaran-ajaran yang disebarkan oleh kelompok yang lainnya, ya. Mudah-mudahan juga senantiasa keluarga kita diberikan petunjuk dan diberikan istiqomah, senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada yang bertanya, ya. Mengembalikan agar yang murtad balik, ya, balik Islam, doanya apa? Karena lewat cara langsung, ya, dialog bisa, dialog bisa. Artinya memang bisa dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau memang tidak ada dengan bahasa Arab, ya, minta kepada Allah, ya tentunya dengan dua cara, kan. Bisa di siangnya ajak sampaikan, ya mungkin ya kalau sekarang bisa pakai WA, ya, pakai message gitu kan, pakai ya dengan media-media juga kan, dengan cara-cara media sosial, ya bisa digunakan. Siangnya itu, malamnya doakan, ya, ud'uhum, ya bil-lail wad'ulahum ud'uhum bin nahar wad'ulahum bil-lail, ya ajak dia, sampaikan dia kebenaran di siang harinya tentang Islam, ya, dan doakan dia di malam harinya agar Allah membukakan hati mereka dan mengembalikan kepada Islam, ya. Ya seperti yang dimintakan oleh Allah, ya, oleh Nabi Muhammad, ya Allah mahdi qaumi, ya fa innahum la ya'lamun, kan. Allah berikan hidayah kepada dia, ya karena dia tidak tahu, ya, tentang kebenaran, ya, sampaikan, kan. Tidak tahu bahwa itu sesat, ya, maka berikanlah kembalikan kepada ajaran yang benar, ya. Dan lain-lain, ya.
Kalau secara spesifik memang saya tidak menemukan atau belum menemukan tentang doa khusus ya untuk agar kembali orang yang murtad kepada Islam. Tapi kalau mungkin ya di setiap saat kita mengingat saudara kita atau teman kita, sahabat, tetangga kita yang non itu kan, maka ya mintalah kepada Allah dengan bahasa yang kita bisa lakukan ya, agar lebih jelas itu kan, dan berharap Allah mengabulkan doa yang memang tegas kita mintakan kepada Allah. Dengan jelas kita kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada saudaraku, kembalikan dia dari al-murtad ya kepada Islam ya, jangan sampai matikan dia kecuali dia sudah kembali kepada pangkuan Islam ya, dan ya berbagai hal yang mungkin bisa diungkapkan agar ya, orang yang kita doakan bisa mendapatkan hidayah. Wallahu alam ya, itu mungkin ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari chatting. Oh yang belum ya, yang belum bisa. Ya kalau mungkin belum bisa ya nggak masalah ya, banyak-banyaknya doa ya. Ya kan doa itu atau biasanya dakwah itu sesuai kemampuan ya, kemampuan. Kalau emang dia belum bisa menyampaikan secara langsung ya dengan doa ini kan yang paling minim doa ya. Yang paling simpel doa, bahkan doa fi zahril ghaib ya aqwa atau makbul ya, bahwa mendoakan orang di tengah dia tidak tahu di keheningan malam ya, itu akan lebih kuat ya, akan lebih makbul ya dibanding yang lain ya. Kan di waktu-waktu yang memang ya makbul ya, kayak antara azan dan qomat gitu kan, ketika mengusung keranda mayit ya, atau ketika turun hujan ya, itu kan masa-masa yang doa itu makbul. Mintalah sebisa mungkin yang terbaik kepada Allah di saat-saat memang waktu yang makbul. Tempat tidak ada yang makbul kan, di masjid ya, atau di multazam ya, atau ketika di Mekah gitu kan, itu insya Allah makbul ya, tempat-tempat yang memang Allah kabulkan. Walaupun tempat lain juga makbul ya, karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat ya, Allah maha tahu apa yang diminta, yang ada dalam hati juga tanpa diminta pun sebenarnya Allah akan memberikan. Baik, itu saja mungkin. Ada yang lain mungkin akan ditanyakan, silakan. Baik, jika tidak ada, kita sampai di sini saja ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah besok kita berjumpa kembali dalam suasana membahas kaidah-kaidah Quran. Sekali lagi akan ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jaza. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita istiqomah, bahwa di antara cara untuk bisa istiqomah adalah dengan senantiasa membaca atau juga mengikuti kajian atau juga ya mengikuti ya berbagai kegiatan yang baik, sehingga di situ kita akan tetap dalam kebenaran. Dan marilah juga kita mohon kepada Allah, senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah tempat kita meminta, dialah tempat kita kita segala harapan, apapun yang kita inginkan mintalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamhuma, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina wahdi aba'ana wahdi ummahatina wahdi jami'al muslimin wahdi jami'an nas ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nafa'anna al-bala wal ghala wal fahsya was ta'un wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pengkhairan dan kita akhiri bermati dengan nafas hamdalah dan kafarat majlis alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.